Hai guys, selamat datang kembali di channel Sesepuh Anime. Kali ini gue akan menceritakan alur cerita anime Bleach part 14. Kalau kalian belum nonton part-part sebelumnya, kalian bisa nonton lewat link yang gue kasih di deskripsi. Oke, nggak usah kelamaan, ini dia ceritanya. Di dalam Las Noches, Yami, Rukia, Renji, dan Sado merasakan Reiatsu sangat kuat dari Ulquiorra telah menghilang. Mereka berkesimpulan bahwa Ichigo telah menang. Yami adalah Arrancar yang Reiatsunya terus meningkat hanya dengan banyak makan dan tidur. Itulah kenapa ukuran tubuhnya sekarang jauh lebih besar dari terakhir kali terlihat di kota Karakura. Yami lalu melepaskan resurrectionnya yang bernama Ira, dan seketika ukuran tubuhnya menjadi raksasa dengan 8 kaki dan ekor panjang. Tato angka 1 di bahunya juga menghilang, menyisakan angka 0 saja. Yami memproklamirkan dirinya sebagai espada terkuat. Serangan Renji, Rukia, dan Sado kalah telak melawan tinjuan super kuat dari Yami. Kulit tubuhnya juga sangat keras yang membuatnya kebal dari serangan mereka bertiga. Renji lalu melepaskan bankainya untuk mengikat tubuh Yami dengan Reiatsu penghubung Hiyo Zabimaru. Sado dan Rukia memanfaatkan itu untuk melakukan serangan gabungan. Tapi Yami dengan mudah memblokir serangan mereka berdua, sekaligus menghancurkan ikatan Renji hanya dengan Reiatsu super kuatnya. Yami lalu menembakkan Zero pada mereka bertiga. Di kota Karakura palsu, Hitsugaya sudah melepaskan bankainya, tapi dia masih terlempar jatuh setelah terkena serangan Haribel. Zanpakuto Haribel yang bernama Tiburon terdapat rongga di tengahnya yang bisa dia gunakan untuk menciptakan energi kuning dan menembakkannya pada Hitsugaya. Hitsugaya kesulitan untuk menghindari serangan-serangan energi dan bahkan harus terjatuh lagi karena terkena serangan. Haribel sangat kecewa dengan Hitsugaya yang seorang kapten tapi tidak berdaya di hadapannya. Haribel lalu melepaskan resurrectionnya. Pakaiannya berubah dan dia membawa senjata yang berbentuk seperti ikan hiu. Tanpa basa-basi, senjata itu dengan cepat memotong tubuh Hitsugaya. Tapi Hitsugaya yang asli muncul dan menjelaskan bahwa yang ditebas sebelumnya hanyalah ilusinya. Hitsugaya hanya bisa menggunakan teknik ilusi ini sekali saja. Haribel lalu menyerang dengan gelombang air, tapi Hitsugaya membekukannya. Hitsugaya membalas mengeluarkan naga es untuk menyerang, tapi Haribel juga bisa menghancurkan naga esnya menjadi air kembali. Haribel mengeluarkan gelombang air raksasa untuk menyerang Hitsugaya yang membanjiri sebagian kota. Tapi Hitsugaya berhasil selamat setelah berlindung dengan perisai esnya. Dia kembali menyerang dengan duri-duri es tajam, tapi dicairkan lagi Haribel. Tiba-tiba air itu kembali membeku menjadi duri tajam lagi, dan Hitsugaya sudah di belakang Haribel. Hitsugaya langsung menyerang Haribel dan membukannya, tapi Haribel masih bisa lepas dari es Hitsugaya. Haribel mengeluarkan air dari senjatanya dan menggunakan air-air itu seperti peluru untuk menembaki Hitsugaya. Dia ganti menembakkan Zero dan merusak salah satu sayap es Hitsugaya. Hitsugaya lalu menumbuhkan kembali sayapnya yang hilang. Hitsugaya lalu menjebak Haribel dengan pilar-pilar es yang mengelilingnya dan mengurungnya. Tapi Haribel bisa lepas dari penjara es dengan kekuatan airnya. Dia menembakkan gelombang air raksasa yang lebih kuat dari sebelumnya. Hitsugaya membekukan serangan Haribel dengan susah payah sampai dirinya jatuh ke tanah. Hitsugaya bangkit kembali dan mengaktifkan teknik bernama Tensojurin, salah satu teknik terkuat Hitsugaya yang bisa mengendalikan cuaca. Dia membuat cuaca mendung di langit. Karena bunga es yang menjadi batas kekuatan Hitsugaya mau habis, dia terpaksa menggunakan jurus pamungkasnya. Dia mengeluarkan teknik Yoten Hyakasu yang mengirimkan ledakan Reiatsu ke langit dan membuka lubang di awan untuk menurunkan salju. Haribel mencoba membekukan salju yang turun, tapi tidak berhasil. Malahan bunga es mulai mekar di tubuhnya. Hitsugaya menjelaskan bahwa Yoten Hyakasu akan membekukan apapun yang bersentuhan dengan saljunya. Ratusan bunga es mulai bermekaran dan membekukan Haribel di dalam penjara es. Di tempat lain, Soifon bertarung melawan Baragan. Baragan mengeluarkan Zanpakutonya bernama Arrogante yang berwujud kapak besar. Serangan dari ayunan Arrogante sangat kuat yang mengeluarkan energi merah dan membelah gedung di bawahnya. Soifon berpindah ke belakang Baragan dengan Shunpo, tapi anehnya saat dia menendang tiba-tiba serangannya melambat. Baragan menangkap kakinya dan melemparkannya ke gedung. Soifon bertanya-tanya tentang apa kekuatan Baragan. Baragan berpindah ke belakang Soifon dengan Sonido dan menyentuh lengan kiri Soifon. Seketika lengan kirinya menjadi tidak bisa digerakkan. Baragan mempunyai dua kemampuan unik.
Pertama adalah melambatkan waktu di sekelilingnya, itulah kenapa gerakan Soifon menjadi lambat di sekitar Baragan. Kedua adalah mempercepat usia apapun yang disentuhnya. Lengan kiri Soifon yang tersentuh menjadi tua dan mati. Itulah kenapa lengannya tidak bisa digerakkan. Karena tidak ingin terus bermain-main, Baragan lalu melepaskan Resurrection-nya dan wujudnya berubah menyerupai makhluk dari ras Lich. Di mode ini, apapun yang di sekitar Baragan menjadi menua dan hancur. Gedung yang menjadi pijakannya juga ikut hancur. Baragan lalu mengeluarkan teknik Respira yang memancarkan asap hitam dan akan menghancurkan apa saja. Asap hitam ini menyebar dan mengejar Soifon yang berlari. Saat lengan kiri Soifon tertangkap asap hitam, tiba-tiba lengan kirinya menua dan tinggal tulang saja. Soifon lalu menyuruh Omaeda untuk memotong lengan kirinya agar infeksi penuaan tidak merambat ke seluruh tubuhnya. Soifon menyuruh Omaeda untuk melawan Baragan sendirian sementara waktu. Dia tiba-tiba hilang dalam sekejap yang membuat Omaeda panik harus bagaimana. Di tempat lain, Sun Sui bertarung melawan Stark. Mereka masih beradu pedang dan belum bertarung secara serius. Stark lalu mulai sedikit serius dengan terus menembakkan Zero pada Sun Sui. Stark bergerak cepat dengan Sonido dan tiba-tiba muncul di bawah Sun Sui lalu menembakkan Zero. Sedangkan fraksion dari Stark yang bernama Lilynet Gingerbug bertarung melawan Ukitake. Ukitake tidak ingin bertarung melawan gadis kecil dan hanya mempermainkan Lilynet. Sun Sui berhasil menghindari serangan Zero Stark tapi kimononya sedikit hangus. Sun Sui merasa bahwa hubungan Stark dengan Lilynet terlihat berbeda dari hubungan Espada dengan fraksion lainnya. Kembali ke posisi Omaeda, dia berhadapan dengan Baragan tapi hanya bisa melarikan diri. Omaeda tahu harus menjaga jarak agar bisa terus hidup. Omaeda lalu menggunakan Zanpakuto-nya, gigit Suburi untuk meruntuhkan gedung dan menjatuhkannya pada Baragan. Omaeda berharap sekarang dia punya waktu untuk bersembunyi dari Baragan. Tapi reruntuhan yang menimpa Baragan tiba-tiba lenyap setelah Baragan menggunakan teknik respiranya lagi. Omaeda pun kembali melarikan diri. Baragan mulai bosan dengan Omaeda dan mengeluarkan senjatanya yang bernama Grand Kaida. Tiba-tiba Soifon muncul kembali dengan kondisi sudah melepaskan bangkainya yang bernama Jakuho Raikoben yang berbentuk seperti rudal. Sebenarnya Soifon tidak ingin menggunakan bangkainya karena menodai statusnya sebagai komandan Onmitsukido yang membunuh secara diam-diam. Soifon lalu meluncurkan rudalnya untuk menyerang Baragan dan saat mengenai Baragan terjadi ledakan sangat kuat dan luas di udara. Ledakan sangat dahsyat yang menggetarkan langit kota Karakura palsu. Omaeda sampai terpental ke belakang menabrak bangunan. Soifon melilitkan sabuk baja yang dinamakan Ginjotan di perutnya agar tidak terpental jauh. Tapi karena saking dahsyatnya ledakan, Ginjotan tidak kuat menahan Soifon dan robek. Soifon pun terpental jauh ke belakang, tapi untungnya ditangkap Omaeda. Di sisi lain, Stark memanggil Lilynet untuk kembali padanya. Arrancar pada umumnya menyegel kekuatan mereka yang sebenarnya pada Zanpakuto. Tapi kondisi itu berbeda dengan Stark dan Lilynet. Mereka dulunya adalah satu, tapi setelah berevolusi menjadi Arrancar, kekuatan mereka tersegel dengan jiwa mereka terbagi menjadi dua. Stark mengaktifkan Resurrection-nya yang bernama Los Lobos dan Stark bergabung dengan Lilynet kembali. Kyoraku juga melepaskan Shikai-nya, Katen Kyokotsu, untuk bersiap bertarung. Di mode Resurrection, Stark memegang dua pistol yang sebenarnya adalah perubahan dari Lilynet. Sun Sui mengeluarkan teknik Bushogoma yang menjebak Stark di dalam tornado. Tapi Stark bisa menghancurkan tornado itu dan menyerang balik dengan menembakkan Zero dari pistol kanannya yang sedikit membakar Haori Sun Sui. Stark mulai terus menembaki Sun Sui dengan pistol kanan kirinya secara bergantian. Tapi Sun Sui dengan mudah menghindari semua tembakan Zero dengan Sunpo-nya. Saat Sun Sui tidak sempat menghindari Zero, dia masih bisa memblokir dengan Shikai-nya. Sun Sui sangatlah cerdas, dia bisa menebak bahwa pistol kanan Stark menembakkan Zero yang lebih kuat dan pistol kirinya menembakkan Zero yang lebih lemah tapi lebih cepat dari pistol kanan. Sun Sui memberitahu Stark bahwa dia tidak akan bisa menang jika hanya menembakkan Zero saja. Stark lalu menembakkan Zero Metral Zeta yang bisa dengan cepat mengeluarkan 1000 Zero per tembakan pada Sun Sui. Sun Sui kerepotan menghindari ribuan Zero dengan Sunpo-nya. Ukitake pun turun tangan membantu Sun Sui. Dia melepaskan Shikai-nya Sogyo no Kotowari untuk menghentikan serangan Zero dan menembakkan Zero-nya kembali pada Stark. Tapi Stark masih bisa menghindarinya. Kemampuan Sogyo no Kotowari adalah menyerap serangan lawan menggunakan pedang kiri. Serangan akan ditransfer ke pedang kanan melalui tali jimat 5 buah yang meningkatkan kecepatan maupun tekanan serangan.
Itulah kenapa Zero yang dikeluarkan Ukitake akan menjadi lebih kuat dan lebih cepat. Stark menganalisis kemampuan Sokju no Kotowari memiliki batasan dan tidak bisa mengembalikan serangan dalam jumlah banyak. Dia lalu mencoba untuk menembakkan ribuan Zero, tapi tiba-tiba Shunsui sudah di belakang Stark dan mengganggu serangannya. Stark menembak Shunsui dengan Zero-nya, tapi tiba-tiba Shunsui hilang dan muncul Ukitake di posisi Shunsui. Ukitake langsung mengembalikan Zero itu pada Stark lagi. Stark kerepotan melawan kombinasi Shunsui dan Ukitake. Saat mereka asyik bertarung, tiba-tiba Garganta besar muncul di langit. Di sana ada Wonder Waste Margella yang datang bersama makhluk besar aneh dengan mata besarnya. Komamura teringat bahwa dulu saat Aizen melarikan diri dari Soul Society, di portal Garganta terlihat mata besar seperti itu. Saat Ukitake masih keheranan dengan makhluk besar itu, Wonder Waste berpindah ke belakang Ukitake dengan sangat cepat dan menusuk perutnya. Shunsui mencoba untuk menolong Ukitake, tapi Stark langsung menembakkan Zero dari belakang Shunsui. Stark mengatakan bahwa jika Wonder Waste sudah muncul, artinya Aizen sudah tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Ukitake dan Shunsui yang terluka lalu jatuh ke tanah. Wonder Waste lalu berteriak dengan sangat kencang yang menghancurkan penjara es Hitsugaya dan Haribel kembali bebas. Jeritannya juga menghilangkan asap ledakan yang menutupi Baragan. Soifon hampir tidak percaya bahwa Baragan masih hidup dan tidak terluka sedikit pun dari serangan bankainya. Makhluk besar misterius itu dinamakan Huller atau Fura. Wonder Waste lalu memerintahkan Huller untuk memadamkan penjara api yang mengurung Aizen, Gin, dan Tosen. Kira yang saat ini mengobati 4 letnan sendirian merasa putus asa setelah melihat jumlah kelompok Aizen yang lebih banyak dan kuat-kuat. Tapi untungnya Pfizer datang tepat waktu ke medan perang. Oke, sekian dulu alur cerita Bleach part 14. Video selanjutnya akan menjadi babak kedua dari perang antara Shinigami melawan Ironclad. Nantikan aja video gue berikutnya dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen video ini. Sampai jumpa.